Koruptor saat ini benar-benar panik, bukan karena isu, bukan karena gosip, tapi karena data kejahatan mereka sudah di tangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tidak hanya bicara tentang teori, beliau berbicara angka, nama, dan aliran uang. Nama mafia pajak, mafia ekspor-impor, hingga backing politik katanya sudah dikantongi. Bakal seru nih. Ya udah, tanpa berlama-lama, yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel milik rakyat kecil ini, Keset Politik. Tentara dan polisi butuh gaji yang baik supaya mereka tidak meres dari rakyat. Pegawai negeri butuh gaji yang baik supaya mereka nggak korupsi. Percayalah, mari kita bersatu semua unsur. Kita berbeda, tidak ada masalah. Berbeda partai, tidak ada masalah. Tiap sekian tahun kita bertanding dengan baik. Pernyataan ini bikin geger. 80% pejabat kita terindikasi korupsi. Pertanyaannya, ini emang karena sistemnya yang terlalu busuk atau emang dasarnya orang kita yang kalau dikasih jabatan pasti bakal maruk? Jangan ajak debat sebelum kamu dengar bukti data dan fakta di video ini sampai akhir. Tapi sebelum kita bedah faktanya, mari kita rapatkan barisan dulu. Tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Jangan biarkan pejabat yang tulus kerja untuk rakyat bertarung sendirian melawan fitnah dan serangan para mafia. Tonton video ini sampai habis sebagai bentuk dukungan dan gerakan bersama rakyat kecil yang sudah muak ditindas. Dan sekarang, coba tulis di kolom komentar, dari kota atau daerah mana kamu menonton video ini. Mari kita tunjukkan bahwa rakyat dari seluruh penjuru Nusantara hadir dan siap membentengi orang-orang bersih di negeri ini. Tonton video ini sampai habis sebagai bentuk dukungan dan gerakan bersama rakyat kecil yang sudah muak ditindas. Dan sekarang, coba tulis di kolom komentar, dari kota atau daerah mana kamu menonton video ini. Mari kita tunjukkan bahwa rakyat dari seluruh penjuru Nusantara hadir dan siap membentengi orang-orang bersih di negeri ini. Wah. Emang, kalau orang sudah serakah, mau dikasih jabatan, dikasih gaji yang tinggi, dikasih tunjangan yang baik, tetap aja nggak puas. Teman-teman, mari kita perbaiki diri kita. Jangan mau disogok oleh oknum-oknum politikus yang sedang berkampanye. Inilah awal untuk perubahan Indonesia agar terbebas dari korupsi. Teman-teman, tulis dukungan kalian di kolom komentar agar kita semakin bersemangat menggaungkan narasi persatuan. Langkah Purbaya yang datang membawa tumpukan data panas ibarat melemparkan bom di tengah ruang rapat elit politik. Selama bertahun-tahun, praktik manipulasi anggaran dan kebocoran dana negara seolah dipelihara dengan rapi. Kebanyakan pejabat datang dan pergi hanya membawa wacana, pidato manis, atau sekedar jargon anti korupsi di atas baliho besar. Namun situasi berubah drastis ketika ada figur di dalam birokrasi yang memilih berhenti berwacana dan mulai mencotokkan angka demi angka secara presisi. Disinilah letak ancaman terbesarnya. Bagi kelompok yang selama ini menikmati gurihnya uang kotor, data adalah musuh paling menakutkan. Data tidak bisa disogok, tidak memiliki perasaan, dan tidak peduli seberapa tinggi jabatan atau seberapa kuat jaringan politik seseorang. Ketika data tersebut memuat angka-angka real mengenai selisih pajak, permainan bea cukai, hingga pola ekspor-impor yang sengaja dimanipulasi, zona nyaman para pemain lama langsung terkoyak. Kepanikan tersebut tercermin nyata dari tingginya tensi politik yang mendadak meningkat. Angka indikasi korupsi pejabat yang menyentuh 80% bukanlah statistik biasa, melainkan cermin retak dari sistem birokrasi kita. Angka ini menegaskan sebuah fakta pahit. Korupsi di negeri ini bukan lagi sekedar kasus perorangan atau ulah segelintir oknum nakal, melainkan sudah menjelma menjadi sebuah sistem yang terstruktur. Ketika praktik haram sudah berubah menjadi kebiasaan sistemik, siapapun yang berani mencoba menghentikannya pasti akan dianggap sebagai ancaman bersama oleh para penikmat sistem tersebut. Respons yang bermunculan dari pihak yang terancam pun sangat mudah dibaca polanya. Ketika mereka tidak lagi mampu membantah kebenaran angka dan data yang disodorkan, strategi dipindahkan dari adu argumen menjadi serangan personal, mulai dari penyebaran data pribadi, pembentukan narasi negatif di media, hingga teror psikologis yang menyasar ranah privat.
Tujuannya sangat jelas, yaitu membuat ciut nyali sang pejabat jujur agar ia berpikir puluhan kali sebelum melanjutkan pekerjaannya, sekaligus memberi sinyal menakutkan kepada aparatur lain di dalam birokrasi agar tetap memilih aman dan bungkam. Namun drama tidak berhenti pada teror di balik layar. Jalur formal pun mulai dimanfaatkan sebagai benteng pertahanan terakhir. Panggung-panggung rapat dan mimbar resmi yang seharusnya digunakan untuk mengawal uang rakyat justru dialihfungsikan menjadi arena untuk memotong langkah. Istilah-istilah mentereng seperti prosedur, etika, dan kehati-hatian mendadak diteriakkan dengan lantang. Padahal jika dirunut kembali, kemana suara-suara lantang tersebut selama bertahun-tahun ketika triliunan uang negara menguap begitu saja? Mengapa kesadaran akan aturan baru muncul tepat saat keran korupsi hendak ditutup rapat-rapat? Fenomena ini membuktikan bahwa perlawanan terhadap korupsi tidak akan pernah berjalan mulus atau elegan. Kelompok yang terbiasa hidup dari kebocoran anggaran tidak akan menyerahkan lapangannya begitu saja. Mereka akan memanfaatkan segala celah hukum, kekuatan jaringan, dan panggung politik untuk memperlambat eksekusi. Pertarungan yang terjadi hari ini bukan lagi sekedar perbedaan pandangan politik, melainkan benturan keras antara niat pembenahan sistem melawan kepentingan oligarki yang panik kehilangan sumber penghidupan haramnya. Presiden Prabowo yang dibantu oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa emang nggak pernah main-main dalam memberantas para koruptor. Dengan keahlian Panglima Keuangan kita, Bapak Purbaya, aliran dana uang haram mereka akan terlacak. Mereka akan panik, nggak bisa tidur nyenyak. Teman-teman, tulis dukungan kalian di kolom komentar. Kita berdiskusi dengan akal sehat. Pelajaran paling berharga yang bisa kita petik dari gaduhnya pusaran konflik antara pejabat bersih, mafia, dan politisi elit ini adalah sebuah kenyataan yang cukup menampar wajah kita sendiri. Pertempuran melawan korupsi tidak akan pernah selesai jika kita hanya menjadi penonton yang pasif di pinggir lapangan. Selama ini, kita sebagai rakyat kecil seringkali merasa menjadi korban murni dari keserakahan para pejabat korup. Kita marah ketika melihat fasilitas umum rusak, pelayanan publik buruk, harga kebutuhan pokok melonjak, dan biaya pendidikan makin tak terjangkau. Sementara di saat yang sama para pejabat memamerkan gaya hidup mewah dari hasil menggerogoti anggaran negara. Namun, di balik kemarahan dan kekecewaan yang sangat wajar itu, ada satu pertanyaan mendalam yang harus berani kita tanyakan kepada diri kita masing-masing tanpa rasa defensif. Apakah sikap dan perilaku kita sehari-hari tanpa sadar telah ikut menyiram dan memelihara benih-benih korupsi tersebut hingga tumbuh menjadi monster yang sangat raksasa? Kita harus jujur mengakui bahwa budaya permisif atau kebiasaan memaklumi kecurangan kecil masih sangat kental dalam kehidupan bermasyarakat. Coba kita perhatikan hal-hal sederhana di sekitar kita. Ketika seseorang menyogok petugas agar lolos dari tilang lalu lintas, ketika calon orang tua murid menggunakan jalur belakang atau uang pelicin demi memasukkan anaknya ke sekolah favorit, ketika pegawai kantor menyebut pungutan liar sebagai uang rokok atau uang kopi, atau ketika warga menyabet amplop serangan fajar saat pemilu dengan alasan terima saja uangnya tapi pilih sesuai hati. Semua itu pada dasarnya adalah korupsi dalam skala kecil. Masalah besarnya adalah kecurangan-kecurangan kecil ini seringkali diwajarkan, dijadikan bahan lelucon, atau bahkan dibanggakan sebagai bentuk kecerdasan mencari jalan pintas. Padahal, logika sederhananya sangat lurus dan tidak bisa dibantah. Seorang pejabat yang hari ini berani merampok uang negara hingga triliunan rupiah tidak tiba-tiba menjadi jahat saat ia menduduki jabatan tinggi. Ia adalah produk dari masyarakat yang sudah terbiasa memaklumi kecurangan sejak dari hal-hal yang paling remeh. Seseorang yang terbiasa curang saat belum memiliki kekuasaan, pasti akan melakukan kecurangan yang jauh lebih besar ketika jari jemarinya memegang stempel kekuasaan dan kunci brankas negara. Fenomena politisi yang membeli suara rakyat saat pesta demokrasi adalah bukti paling nyata dari lingkaran setan ini. Seorang calon pejabat atau anggota dewan yang mengeluarkan miliaran rupiah untuk membagi-bagikan uang tunai kepada pemilih bukanlah seorang dermawan yang dermawan. Dalam dunia bisnis dan politik, posisi itu adalah posisi seorang investor. Setiap investor yang menanamkan modal besarnya pasti memiliki satu tujuan utama, balik modal beserta keuntungan yang berlipat ganda. Ketika mereka berhasil menduduki kursi jabatan, cara paling cepat untuk mengembalikan modal kampanye tersebut bukanlah dari gaji resmi mereka sebagai pejabat, melainkan dengan cara menyalahgunakan wewenang, menerima suap dari pengusaha, dan membocorkan anggaran negara.
Inilah mengapa pernyataan yang menyebutkan bahwa mayoritas pejabat kita terindikasi korupsi seharusnya tidak hanya disikapi dengan kemarahan, tetapi juga sebagai alarm darurat nasional. Musuh utama dari pejabat bersih yang ingin membenahi sistem bukan hanya mafia kelas berat yang bersembunyi di balik jas rapi, atau politisi yang gemar bersilat lidah di media. Musuh terberat mereka adalah budaya kepasrahan dan pembiaran di tengah masyarakat, sikap mental yang menganggap, dari dulu juga memang sudah begitu. Yang penting saya kebagian, atau, asal tidak mengganggu saya, terserah mereka mau korupsi berapa banyak. Budaya pembiaran inilah yang selama puluhan tahun membuat pejabat-pejabat yang jujur, lurus, dan berani menjadi sosok yang terasingkan. Dalam sistem yang terlanjur kotor, orang yang jujur justru seringkali dianggap aneh, disingkirkan dari pergaulan birokrasi, difitnah, bahkan dihancurkan karirnya karena dianggap mengganggu aliran uang haram yang sudah dinikmati bersama. Ketika ada figur berani yang tampil memegang data dan mulai menutup keran kebocoran, mereka langsung dikeroyok dari berbagai sisi karena dianggap sebagai ancaman bagi kelangsungan hidup para penikmat sistem yang rusak tersebut. Oleh karena itu, perjuangan membenahi negara ini tidak bisa hanya digantungkan pada pundak satu atau dua orang pejabat yang kebetulan sedang memegang jabatan strategis. Keberanian sosok pimpinan dari atas harus disambut dengan kesadaran dan persatuan gerakan dari bawah. Kita sebagai rakyat tidak boleh lagi menempatkan diri hanya sebagai penonton yang sekadar bersuara sinis, atau membuat lelucon di media sosial, saat melihat pejabat jujur diserang oleh para mafia. Gerakan perlawanan yang sesungguhnya dimulai dari perubahan sikap kita sendiri di kehidupan sehari-hari. Mulailah dengan menolak toleransi terhadap kecurangan sekecil apapun, berhenti memberi uang suap dalam pelayanan publik, menolak dengan tegas politik uang dalam setiap gelombang pemilu, dan secara konsisten menyuarakan kebenaran. Ketika rakyat secara kolektif menolak untuk bersikap permisif terhadap korupsi, maka para pejabat jujur tidak akan lagi merasa bertarung sendirian di tengah cengkraman para perampok uang negara. Negara yang bersih dan sejahtera tidak akan pernah lahir dari pidato-pidato manis di panggung politik, atau slogan-slogan anti korupsi yang tertulis di baliho jalanan. Negara yang kuat lahir dari masyarakat yang memiliki keberanian moral untuk berhenti mentolerir kebohongan, dan siap berdiri kokoh menjadi benteng pelindung bagi setiap manusia jujur yang bekerja tulus demi masa depan bangsa. Gebrakan besar yang terjadi saat ini bukanlah akhir dari cerita, melainkan baru lonceng pembuka dari sebuah pertempuran panjang yang sesungguhnya. Ketika data lintas negara yang sangat akurat itu diletakkan di atas meja, kepanikan yang melanda para mafia dan oknum pejabat rakus memang sangat nyata. Namun, sangat naif jika kita berpikir bahwa mereka akan langsung mengibarkan bendera putih, menyerah begitu saja, lalu dengan sukarela mengembalikan triliunan uang negara yang sudah mereka nikmati selama bertahun-tahun. Kelompok yang terbiasa hidup mewah dari hasil merampok hak rakyat ini, memiliki sumber daya yang luar biasa besar. Mulai dari uang tak berseri, hingga jaringan pelindung yang menggurita di berbagai lini kekuasaan. Pertarungan membongkar sistem yang sudah terlanjur membusuk dari dalam ini tidak akan berjalan dengan cepat, apalagi rapi. Pasti akan ada lebih banyak drama yang dimainkan di layar kaca. Pasti akan muncul lebih banyak manuver politik yang mencoba membelokkan isu, menyebarkan fitnah baru, atau menciptakan kegaduhan demi mengalihkan perhatian masyarakat dari inti masalah, yaitu pencurian uang rakyat. Mereka akan mencoba mengulur waktu, mencari celah aturan yang bisa dibeli, atau menunggu sampai masyarakat lengah dan melupakan isu ini. Inilah alasan mengapa kita sering melihat kasus-kasus besar di masa lalu tiba-tiba meredup dan hilang tertiup angin begitu saja. Namun, ada satu hal fundamental yang membuat situasi kali ini terasa jauh berbeda dari masa-masa sebelumnya. Telah terjadi sebuah pergeseran rasa takut yang sangat luar biasa di dalam tubuh birokrasi dan pemerintahan kita. Selama puluhan tahun, orang-orang jujur yang bekerja tulus untuk negara justru menjadi pihak yang paling ketakutan. Orang jujur takut dikucilkan dari pergaulan kantor, takut karirnya dihambat, takut dimutasi ke tempat terpencil, atau bahkan takut keselamatan keluarganya terancam hanya karena tidak mau ikut-ikutan mencicipi uang haram. Di sisi lain, mereka yang gemar memanipulasi anggaran justru tertawa lepas, hidup tenang, dan merasa seolah-olah kebal terhadap segala aturan hukum aparat penegak hukum. Hari ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah panjang birokrasi kita, angin berhembus kuat ke arah yang sebaliknya. Mereka yang selama ini bermain kotor mulai kehilangan waktu tidur nyenyak. Mereka gelisah setiap kali telepon berdering, atau setiap kali ada pemanggilan rapat koordinasi pencocokan data.
Zona nyaman tempat mereka biasa bersembunyi sambil membagi-bagi jatah uang negara kini sudah dibongkar paksa dari luar. Rasa takut kini berpindah alamat. Dari pundak orang-orang jujur, pindah mencekik leher mereka yang selama ini hidup dari keserakahan. Perubahan suasana psikologis ini adalah sebuah kemenangan awal yang sangat mahal dan pantas untuk dipertahankan mati-matian oleh seluruh elemen masyarakat bawah. Disinilah letak ujian terbesar bagi kita semua sebagai rakyat biasa yang sering menjadi korban kebijakan. Ketika pemerintah sedang berusaha keras membersihkan kotoran yang sudah mengerak puluhan tahun, godaan terbesar bagi masyarakat adalah jatuh ke dalam lubang sikap sinis dan pesimis. Sangat mudah bagi kita untuk berkata apatis bahwa hal ini sekadar gertakan sementara, atau ujung-ujungnya akan berakhir dengan damai dan bagi-bagi kursi kekuasaan. Sikap apatis semacam ini memang wajar muncul, karena rasa kecewa yang sudah telanjur menumpuk dari masa lalu. Akan tetapi, kita harus sadar betul bahwa sikap pesimis dan nyinyir dari masyarakat justru menjadi senjata rahasia yang paling ditunggu oleh para koruptor. Ketika rakyat bersikap masa bodoh dan tidak peduli, para mafia akan dengan sangat leluasa kembali mengatur kesepakatan gelap di ruang-ruang tertutup tanpa adanya ketakutan akan pengawasan publik. Kita tidak boleh lagi membiarkan momentum pembersihan besar-besaran ini berlalu menjadi angin lalu. Orang-orang berani di dalam sistem yang sedang berjuang menyocokkan angka kerugian, membongkar brankas gelap mafia, dan menahan gempuran serangan politik dari segala arah sangat membutuhkan benteng pelindung. Pelindung paling kokoh di sebuah negara bukanlah tumpukan senjata, melainkan suara solid rakyat yang terus mengawal, menolak lupa, dan menolak dipecah belah oleh isu murahan. Ketika puluhan juta mata rakyat terus menatap tajam ke arah gedung-gedung pemerintahan, menyoroti setiap keputusan aneh yang diambil, dan memberikan dukungan moral kepada penegak aturan yang bertindak benar, maka ruang gerak para koruptor akan semakin sempit hingga akhirnya mereka benar-benar kehabisan napas untuk melawan. Harapan untuk melihat negara yang sejahtera, di mana uang pajak keringat rakyat benar-benar kembali untuk membangun masa depan anak cucu, kini terasa jauh lebih masuk akal dan bisa digenggam. Harapan itu tidak lagi berbentuk janji-janji kosong yang hanya diteriakkan di atas panggung kampanye saat musim pemilu tiba, melainkan berbentuk tindakan nyata pembongkaran sistem bobrok yang sedang terjadi di depan mata kita. Namun keberhasilan dari perang melawan korupsi sistemik ini mutlak berpulang pada tingkat ketahanan kita bersama. Skandal korupsi yang sangat besar dan menggurita tidak akan pernah runtuh hanya dalam hitungan hari. Dibutuhkan napas perjuangan yang panjang, kesabaran ekstra baja, dan kecerdasan publik untuk memilah secara jernih mana informasi yang benar dan mana narasi palsu yang sengaja diciptakan untuk melemahkan penegakan keadilan. Mulai saat ini, zaman bagi mereka untuk bisa bermain aman dengan merampok uang negara telah benar-benar ditutup rapat tanpa ampun. Era baru perlahan sedang dipaksa lahir melalui benturan-benturan keras antara data kebenaran mutlak melawan kebohongan yang selalu dibungkus aturan rapi. Tugas utama rakyat bukan lagi sekadar duduk manis menonton jalannya pertandingan saling serang dari kejauhan, melainkan turun tangan memastikan bahwa dalam setiap benturan yang terjadi, kebenaran dan orang-orang baik tidak pernah dibiarkan berjuang berdarah-darah sendirian. Lewat pengawalan tanpa henti, penolakan keras terhadap segala bentuk suap di kehidupan sehari-hari, dan keberanian menyuarakan dukungan bagi pejabat yang lurus, sebuah negara yang bebas dari sandera elit rakus sedang dibangun kembali. Kemenangan atas mafia anggaran akan menjadi kemenangan paling manis bagi setiap tetes air mata rakyat kecil yang selama ini selalu dikorbankan. Ya, teman-teman, terima kasih masih bersama Keset Politik, channel tempat kita bersuara, tempat kita beropini dan berdiskusi. Teman-teman, setelah kita mendengarkan apa yang telah dijelaskan tadi, gimana tanggapannya? Coba tulis opini tajam kalian di kolom komentar. Tapi jangan mencaci maki siapapun teman-teman. Ingat, rakyat Indonesia harus bersatu. Rakyat Indonesia tidak boleh terpecah belah. Teman-teman, sekarang kita masuk ke season beropini. Ngobrol cantik sambil minum kopi. Seperti biasa, kita minum kopi terlebih dahulu teman-teman. Nikmat sekali. Teman-teman, perang melawan korupsi di negara kita ini bukan lagi soal adu pidato, melainkan perang sistemik yang menentukan nasib rakyat kecil seperti kita ini teman-teman. Selama bertahun-tahun, rakyat Indonesia sudah kenyang disuguhi obral janji anti korupsi. Namun faktanya di lapangan,
menunjukkan bahwa praktik korupsi tidak pernah benar-benar lenyap. Mengapa? Karena korupsi di Indonesia bukan lagi sekedar kejahatan perorangan atau aksi nekat oknum yang nakal, melainkan sudah berubah menjadi sistem yang terstruktur dan membudaya. Hingga kabarnya 80% pejabat terindikasi terlibat dalam pusaran ini. Itu artinya teman-teman, ruang birokrasi kita memang sudah sakit sangat parah. Tapi teman-teman, inilah yang harus dibenahi oleh seluruh rakyat Indonesia, menghilangkan budaya ini. Dari sektor paling bawah, banyak sekali para rakyat, warga yang sering melakukan suap. Kita tahulah, ketika ada seorang ayah atau orang tua ingin memasukkan anaknya menjadi polisi atau tentara, sudah menjadi rahasia umum. Orang tua itu akan mengeluarkan uang hingga ratusan juta. Untuk apa? Untuk meloloskan anaknya agar bisa masuk ke polisi atau tentara. Ini sudah seperti budaya teman-teman. Sehingga narasi di masyarakat yang saya ketahui, kalau kamu mau menjadi polisi atau tentara, kalau nggak ada uangnya, itu mustahil. Seperti itu teman-teman. Tapi semoga itu hanya isu. Semoga yang sebenarnya tidak seperti itu. Teman-teman, kepanikan elit politik dan mafia anggaran yang kita saksikan belakangan ini terjadi karena satu alasan sederhana, yaitu pola perlawanannya telah berubah. Selama ini, para pelaku kejahatan keuangan merasa aman karena mereka bertarung melawan narasi atau wacana yang mudah diputar-balikan lewat opini publik. Namun, ketika ada pejabat bersih yang muncul dengan data keras dan presisi, terutama data lintas negara yang mencocokkan laporan ekspor-impor secara langsung, seluruh tameng mereka hancur seketika. Teman-teman, data tidak bisa diajak kompromi, tidak bisa diintimidasi, dan tidak bisa disogok. Teman-teman, ketika pencatatan di dalam negeri direkayasa untuk menghindari pajak, data resmi dari negara mitra dagang luar negeri langsung membongkar kebohongan tersebut tanpa perlu banyak perdebatan. Langkah tegas ini teman-teman, yang didukung penuh oleh pimpinan tertinggi negara yaitu Presiden Prabowo, merupakan sekakmat nyata. Hal inilah yang memicu reaksi balasan yang sangat brutal, mulai dari teror pribadi, pembocoran data rahasia keluarga, hingga jegalan politik lewat forum-forum resmi. Teman-teman, inilah yang kemarin Presiden Prabowo sebut dengan under invoicing. Selama ini, para mafia-mafia ini bisa berbohong, tapi ketika Presiden Prabowo dan Menteri Purbaya bisa mendapatkan datanya yang valid dari negara mitra tetangga kita, mereka sudah ketahuan. Tidak bisa lagi berbohong. Mungkin kalau di tempat kita datanya bisa dipalsukan. Ketika ada pengusaha nakal berjualan, dia bisa kong kali kong sama petugas yang ada di negara kita untuk memanipulasi data. Setelah dijual, di sana juga didata teman-teman, tapi di sana tidak bisa dipalsukan. Jika jualannya misalnya jualan sawit 10.000 ton, kalau data di sini mereka bisa membuat menjadi hanya 5.000 ton. Tapi di sana yang menerima, negara yang menerimanya tidak bisa dimanipulasi. Itulah strategi Presiden kita mencari data dari luar negeri. Ini merupakan langkah yang bagus, langkah yang berani, langkah yang perlu didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman, namun di balik kejengkelan kita terhadap para elit yang rakus, ada kebenaran pahit yang harus berani kita akui bersama. Nah ini teman-teman,
Korupsi skala besar di tingkat atas adalah hasil dari pembiaran dan budaya permisif kita di tingkat bawah. Kita sering marah ketika mendengar berita perampokan uang negara hingga ratusan triliun. Namun, di saat yang sama, kita masih sering menganggap remeh hal-hal kecil. Seperti apa teman-teman? Menyogok petugas di jalanan agar tidak ditilang. Lah ini teman-teman. Kita semua rakyat ini juga sering melakukan hal-hal kejahatan itu teman-teman. Kalau hal-hal kecil itu kita biarkan, maka ini akan membudaya. Ketika nanti para penerus-penerus bangsa kita, anak-anak kita sudah melihat budaya sogok menyogok, maka ketika beliau-beliau ini, ketika mereka sudah dewasa, maka akan membudayakan hal itu seperti hal biasa. Makanya teman-teman, akan banyak pejabat-pejabat yang terindikasi korupsi karena dari tingkat bawah sudah terbiasa seperti itu. Terus teman-teman, membayar uang pelicin untuk urusan administrasi atau masuk sekolah. Lah ini teman-teman, kita sebagai orang tua juga kadang mengajarkan anak kita hal yang buruk. Kita korupsi apa? Menyogok agar anak kita masuk ke sekolahan yang kita inginkan. Terus teman-teman, yang paling sering dan menjadi rahasia umum, menerima amplop serangan fajar saat pemilu sambil menganggap itu sebagai uang rezeki. Lah ini adalah budaya yang harus kita hilangkan. Teman-teman, ketika ada calon, entah itu calon DPR atau calon gubernur, bupati, lurah, atau calon presiden sekalipun, ketika melakukan serangan fajar agar mereka mendapatkan bidding, mendapatkan suara yang banyak, kita mau menerimanya, itu kita telah menciptakan para monster-monster yang akan melakukan kejahatan anggaran ketika dia sudah menjadi pejabat, ketika dia sudah memiliki kekuasaan. Kita menganggap uang itu adalah rezeki, 50.000, 10.000. Tapi teman-teman, karena apa? Ketika politikus berkampanye, beliau itu mengeluarkan uang yang sangat banyak. Lah ketika dia menang, dia sudah memiliki kursi jabatan, dia otomatis akan mencari balik modal, uang untuk kampanyenya tadi. Lah disinilah dia akan menggunakan segala cara untuk balik modal. Ini teman-teman yang sangat bahaya. Teman-teman, sikap memaklumi kecurangan kecil inilah yang tanpa sadar menyirami benih-benih keserakahan. Seseorang yang terbiasa curang saat masih menjadi rakyat biasa dipastikan akan menjadi perampok yang jauh lebih ganas ketika diberi stempel kekuasaan dan akses ke brankas negara. Pejabat korup yang membeli suara rakyat saat pemilu bukanlah seorang dermawan. Ingat teman-teman, melainkan investor yang pasti akan mencari cara untuk balik modal lewat korupsi. Ini teman-teman. Jadi hati-hati, janganlah kita tergiur dengan uang hanya 50.000, 100.000 untuk memilih calon-calon perampok ketika dia telah berkuasa. Teman-teman, budaya ini harus kita hilangkan. Saya juga merasakan teman-teman, di daerah saya juga begitu. Apabila ada calon yang baik tapi nggak punya uang, jadi nggak bisa bagi-bagi amplop, itu pasti nggak bakal menang. Pasti dianggap masyarakat sekitar nih, menganggap nggak ada uangnya, mending si Anu ngasih segini, gitu teman-teman. Jadi ketika polanya seperti itu telah membudaya, telah mendarah daging, orang-orang yang bersih, orang-orang yang tulus ingin mengabdi kepada negara, ketika tidak punya uang, mereka akan minder. Mereka akan menganggap kalau mau masuk ke politik harus memiliki uang yang banyak. Contohnya teman-teman, misalnya saya ingin menjadi lurah, tapi saya merasa saya itu miskin.
saya nggak punya uang. Lah, karena sudah budayanya seperti itu tadi, saya akan berpikir 1000 kali untuk menyalonkan diri. Karena apa? Karena saya nggak mungkin menang, walaupun misalnya saya itu tulus, saya itu anti korupsi, benar-benar mau bekerja untuk rakyat. Saya akan berpikir saya nggak mungkin menang. Karena apa? Karena saya nggak punya uang buat dibagi-bagiin. Itulah teman-teman. Oleh karena itu, mari kita rubah. Mari kita rubah semua ini demi Indonesia yang lebih baik, demi menghilangkan budaya korupsi di Indonesia. Teman-teman, terima kasih telah menyimak. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Obrolan ini ya obrolan santai saja teman-teman. Saya meminta teman-teman untuk selalu dukung channel ini, Keset Politik, dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga video ini agar gerakan kita semakin besar. Teman-teman, terima kasih. Saya host Keset Politik. Sampai berjumpa di video selanjutnya. See you next time. Merdeka, merdeka, merdeka. I love you.